teko Malang rene nyoto-nyoto njaluk sepuro nang Dewi Persik. Njaluk sepurane sing akeh atas kelancangan omongan sing tak sopan iki. Aku njaluk sepuro sing akeh. Terus nang ibuke Dewi Persik, aku yo njaluk sepuro sing akeh. Aku gak benci nang anak sampean. Aku seneng nang anak sampean. Aku sayang nang anak sampean, Bu. Aku njaluk tolong, Bu ya. Njaluk tolong, Bu, sepuro aku iki. Gimana ya, agak gimana gitu perasaan aku tadi. Nangis-nangis gitu ya. Saya jadi ikutan nangis. Karena rangkul-rangkulan ya. Udah rangkul-rangkulan saya sama Dewi. Dewi nangis, saya juga nangis. Kita belum tahu ya, karena kan masih berjalan ya, masih dalam proses penyidikan. Jadi saya sebagai perwakilan dari Mbak Dewi belum bisa menyampaikan lebih banyak. Tapi yang pasti untuk sampai saat hari ini Mbak Dewi masih ingin melanjutkan proses hukum ini untuk efek jerah terhadap oknum-oknum yang menjelekkan beliau di medsos. Antara tega sama nggak tega gitu. Kalau misalkan aku tega untuk memenjarakan, itu pasti akan jadi beban moral untuk saya. Kalau saya tuh tega, kalau saya nggak tega, takutnya dia berulang lagi. Dari tangannya Mbak DP yang ngepal ketika nyebut ibunya, ya, dan badannya agak condong ke depan. Juga Mbak DP ketika jelasin bahwa dia sebenarnya nggak tega, itu sampai dia sentuh dadanya untuk menunjukkan bahwa saya benar-benar sudah memaafkan, tapi ini benar-benar bukan keputusan dari saya. Saya cuma berpesan bahwa jangan sampai sahabat saya, klien saya, mereka public figure yang hebat-hebat dan juga bagus, jadi timbul masalah baru karena haters, karena oknum-oknum yang tidak baik bermedsos. Karena kan pada saat saya bikin laporan kan dibilang fansnya dari Leslar, tapi ternyata pada saat berjalan proses aku udah yakin, makanya aku sempat tanya juga, sempat ngobrol juga sama Dede sama Bapak bahwa orang ini bukan pendukung dari Leslar, tapi sebenarnya setelah dipertanyakan adalah fans Mbak Dewi sendiri. Sambil menangis terseduh-seduh, perempuan terlapor yang sudah menghina dan mencemarkan nama baik Dewi Persik di media sosial akhirnya meminta maaf secara terbuka pada Dewi Persik dan keluarga besarnya. Mediasi dalam kasus pencemaran nama baik dari pelapor Dewi Persik kemarin kembali digelar dengan agenda mediasi. Meski sudah bertemu sebelumnya, dikabarkan mediasi kemarin juga berujung gagal. Sementara terlapor yang berasal dari suatu daerah itu mengaku menyesal atas perbuatannya. Ditemani suami dan kuasa hukumnya, perempuan yang diketahui bernama Winarsih itu sempat menangis saat menyampaikan permintaan maafnya di hadapan awak media. Tidak hanya itu, Dewi Persik juga kembali membuat heboh tak kalah kasus yang sedang menerpa dirinya itu dengan apa yang menimpa komika Kiki Saputri. Lantas seperti apakah kelanjutan kasus yang dilaporkan oleh Dewi Persik tersebut? Benarkah masih ada oknum haters lain yang masih diburu Dewi Persik demi memberi efek jera? Dan seperti apa pula Dewi Persik menanggapi netizen yang mempertanyakan cara dirinya dalam menyelesaikan permasalahannya dengan cara Kiki Saputri terkait serangan para haters? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp In Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Perseteruan panas yang terjadi antara Dewi Persik dan haters yang mengaku fans dari Lesti Kejora dan Rizky Bilar masih terus bergulir. Sebelumnya DP sudah dipertemukan dengan terlapor yang diduga telah menghujat dan memfitnah dirinya hingga ramai diperbincangkan di media sosial.
Hujatan yang dilontarkan terlapor terhadap DP telah membuat geram keluarga besar DP. Mengingat hinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan perempuan tersebut tidak hanya melukai perasaan DP seorang, melainkan juga perasaan keluarga besarnya. Karena hal itu pula, keluarga DP datang ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk melanjutkan mediasi yang sempat tertunda. Terlapor pun kemarin akhirnya muncul ke publik setelah kembali menyambangi Polres Metro Jakarta Selatan sambil berlinang air mata. Perempuan asal Jawa Timur itu mengakui kesalahannya dan meminta maaf secara terbuka kepada Dewi Persik dan keluarga besarnya di hadapan awak media. Di saat yang bersamaan, DP juga sudah menerima permintaan maaf haters yang sudah menghina dirinya itu. Namun demikian, DP enggan untuk mencabut laporan yang sudah dibuatnya. Mantan istri Angga Wijaya itu masih menunggu restu dari ibundanya apakah akan tetap melanjutkan laporannya atau mencabutnya. Lantas, seperti apakah pakar mikroekspresi dalam melihat tangis permintaan maaf dari terlapor kemarin? Benarkah apa yang diucapkan terlapor kemarin terlihat tulus dari hati yang paling dalam atau sebaliknya hanya untuk menghindari jeratan hukum belaka? Seperti apa pula pihak DP menanggapi hal tersebut? Pegangin Pak, ibunya pegangin. Bu, kakinya kenapa Bu? Sakit. Sakit Pak? Buka jalan dulu. Sore teman-teman semua, sore hari ini kami selaku tim kuasa hukum daripada terlapor hari ini hendak mendampingi klien kami untuk melakukan proses mediasi. Aku teko Malang rene nyoto-nyoto njaluk sepuro nang Dewi Persik. Njaluk sepurane sing akeh atas kelancangan omongan sing tak sopan iki. Aku njaluk sepuro sing akeh. Terus nang ibuke Dewi Persik, aku yang njaluk sepuro sing akeh. Aku gak benci nang anak sampean. Aku seneng nang anak sampean. Aku sayang nang anak sampean, Bu. Aku njaluk tolong, Bu ya. Njaluk tolong, Bu, sepuro. Wong Jember yang ngono, kota Jember. Rakyat Jember aku yang njaluk sepuro sing akeh tolong aku. Sepurono aku ya Allah. Sebenarnya agendanya hari ini ada agenda mediasi. Tadi kita diinformasikan dari rekan-rekan penyidik dan saya sudah juga menyampaikan ke Mbak Dewi. Tapi karena barusan kami dapat kabar beliau kurang sehat, ditambah lagi nanti malam itu harus ada acara. Terus kemudian juga dari pihak keluarga juga masih belum menyampaikan hasil dari kesepakatan dari keluarga untuk proses hukum ini. Jadi tadi Mbak Dewi minta izin untuk diwakili saya barusan bahwa beliau tidak bisa hadir karena kurang enak badan. Kemudian tadi di atas juga saya dan rekan saya Bang Mitro sudah menemui pihak kuasa hukum terlapor dan juga ada Bapak dan Ibu. Intinya dari pihak mereka sudah menyampaikan permintaan maafnya dan juga sudah memberitahu kepada kami bahwa tadi pada saat di bawah secara terbuka sudah menyampaikan permintaan maaf kepada teman-teman, di mana mereka minta kalau bisa dipertemukan lagi sama Mbak Dewi dan juga sama Ibu. Tapi karena hari ini belum bisa dan juga waktunya juga belum pas, jadi mereka meminta dan saya juga menyampaikan insya Allah besok Ibu atau Mbak Dewi dan keluarga bisa hadir. Yang Bunda lihat ada perasaan nyesel, sedih, dan ini dia nggak nyangka dipikirnya dengan minta maaf sampai nangis-nangis berangkulan dengan Mbak DP masalah selesai, ternyata tidak, masalah tetap berlanjut ya secara hukum. Kemudian si terlapor ini paham sekali bahwa Ibu Mbak DP memiliki andil besar untuk penyelesaian kasus ini ya, atau keberlanjutan kasus ini, sehingga
dia lebih serius untuk minta maaf, menunjukkan lebih keseriusan minta maaf kepada ibunya Mbak DP daripada yang lainnya. Mbak DP nggak tega, tapi kenapa kasusnya tetap dilanjutkan? Karena pertimbangannya bukan hanya karena Mbak DP seorang, tapi pertimbangan atas nama besar keluarga, juga menyangkut ibunya sendiri ya. Jadi harap diperhatikan, Mbak DP tidak mengambil keputusan sendiri dalam kasus ini, tetapi sudah melibatkan keluarganya. Oleh karena itu kakaknya Mbak DP itu sampai ikut terlibat mengatasi kasus ini. Kelihatan ya pemirsa dari tangannya Mbak DP yang ngepal ketika nyebut ibunya ya, dan badannya agak condong ke depan. Juga Mbak DP ketika jelasin bahwa dia sebenarnya nggak tega itu sampai dia sentuh dadanya untuk menunjukkan bahwa saya benar-benar sudah memaafkan, tapi ini benar-benar bukan keputusan dari saya. Dari ungkapannya itu dia kurang serius, kurang bersungguh-sungguh untuk permintaan maaf itu. Sehingga kita bisa mengambil tindakan untuk keseriusannya orang ini, karena ini sudah diskriminasi. Ini menyangkut warga Jember soalnya. Jadi warga Jember kan disangka main dukun dan lain sebagainya. Antara tega sama nggak tega gitu. Kalau misalkan aku tega untuk memenjarakan, itu pasti akan jadi beban moral untuk saya. Kalau saya tuh tega, kalau saya nggak tega, takutnya dia berulang lagi. Kalau saya sih dari awal pertama kali melihat ya nggak tega ya, tapi karena apa yang sudah disampaikan sama terlapor kan sudah menyakitkan hati klien kami dan keluarganya. Melihat kondisi yang bersangkutan seperti itu ya, beliau juga sebagai seorang manusia melihatnya ya nggak tega, tapi kenapa kok saya harus dilakukan seperti ini, jelek-jelek yang difitnah. Kan keluarga saya juga sampai merasa tersakiti sampai datang ke Jakarta. Tapi yang pasti terakhir pembicaraan saya kepada Mbak Dewi, dari keluarga masih tetap ingin melanjutkan proses hukum ini supaya ada efek jerah untuk ya oknum-oknum yang menggunakan media sosial. Ya intinya klien kami tetap meminta maaf sebesar-besarnya. Setelah minta maaf juga kan sudah sesuai permintaannya, minta maaf di depan media. Gitu, itu aja sih. Nanti kita akan komunikasi lagi dengan Bang Sandi untuk proses mediasi lanjutannya. Nanti kita coba untuk komunikasi lagi dengan Bang Sandi. Mungkin kita bisa memediasikan lagi di luar dari yang sudah dibantu oleh pihak Polres Jakarta Selatan. Gitu ya. Kami harap juga nanti kita bisa mediasi di luar, jadi kita bisa dibukalah pintu damainya. Ya, responnya dari pihak kuasa hukum tetap menyampaikan kepada kami bahwa kalau misalnya masih memungkinkan bisa mediasi di luar, karena kan hak daripada kita di luar bisa mediasi di dalam ruang penyidik ataupun juga di luar kita bisa bertemu untuk berkomunikasi. Sebelumnya, dalam pertemuan pertamanya, DP dan terlapor sudah dipertemukan oleh pihak Polres Jakarta Selatan guna mencari titik tengah. Namun sayang, mediasi pertama itu dianggap gagal dan DP memilih untuk tetap pada pendiriannya, melanjutkan proses hukum terhadap pelapor yang sudah menghina dirinya hingga melontarkan fitnahan dengan sengaja. Meski diakuinya, hal itu tidak mudah lantaran dirinya mempertimbangkan dari segi kemanusiaan. Meski sebenarnya ia ikut sedih dan dengan berat hati, DP mengungkapkan akan tetap menunggu keputusan akhir yang akan diputuskan langsung oleh keluarga besarnya. Walau DP sendiri menghendaki laporan yang sudah dibuatnya itu harus tetap diproses sebagaimana mestinya untuk menimbulkan efek jera. Dan yang menariknya, DP tidak hanya melaporkan satu orang saja terkait oknum-oknum yang sudah merugikan dirinya dengan cara menghina dan mencemarkan nama baiknya di media sosial. Sedikitnya sudah ada 3 orang yang sudah dilaporkan oleh DP yang diharapkannya akan terus diproses demi memberi efek jera bagi mereka yang tidak memanfaatkan media sosial dengan baik. Lantas, apakah alasan utama DP melaporkan semua haters yang telah menyerang dia hingga mengklaim merendahkan dirinya di media sosial?
Dan seperti apa pula perkembangan terbaru atas laporan-laporan para oknum haters yang telah ia buat di Polres Jakarta Selatan itu? 2 lagi masih dalam proses, masih dalam pemantauan dari kita juga. Tapi yang pasti kalau untuk yang ini kan sudah diperiksa dan sudah ada sudah ada proses yang lagi berjalan. Yang pasti kita fokus dulu untuk yang satu ini penyelesaiannya seperti apa. Nanti kita akan tanyakan kepada klien kami, Mbak Dewi Persik, apakah yang 2 ini tetap kita jalankan. Tapi yang pasti kalau Mbak Dewi dari awal sudah menyampaikan untuk memproses semuanya. Makanya aku bertindak tegas gitu, bahwa ini pelajaran sebenarnya untuk mengambil seseorang karena melakukan hal yang sifatnya menyalahi aturan seperti undang-undang ITE. Bukan saya tidak bisa bersikap tegas. Kemarin kan banyak berita-berita mengenai aborsi, mengenai sebenarnya mau dicomotin orang satu-satu bisa, Mas, untuk membuktikan itu semuanya. Tapi kan ini sampai saya membuang waktu saya yang harusnya saya kerja. Ini nanti kalau misalkan saya tidak bersikap tegas akan banyak lagi yang lain seperti ini. Ini cuma sikap tegas saya supaya mereka lebih berhati-hati lagi untuk di dunia sosmed. Karena rangkul-rangkulan ya, ada rangkul-rangkulan saya sama Dewi. Dewi nangis, saya juga nangis. Gimana ya, agak gimana gitu perasaan aku tadi. Nangis-nangis gitu ya. Saya jadi ikutan nangis. Saya cuma bisa bilang tunggu Mami, keputusannya nanti di Mami, di orang tua. Karena ini kan menyangkut nama keluarga besar. Kembali lagi nanti ke depannya untuk proses hukum Mbak Dewi sudah memaafkan secara manusiawi. Yang kedua, untuk keputusan yang terbaik akan Mbak Dewi sampaikan nanti setelah Mami ini datang hadir ke Polres sambil menunggu datang dari Jember. Saya tetap harus, saya memaafkan dari hati saya paling dalam. Cuman kan balik lagi keputusan di tangan Mami saya nih, makanya saya bilang ini mau lanjut nggak, kata ya lanjut, saya bilang. Cuman nanti ada Mami, katanya dia mau minta maaf sama Mami, tolong pertemukan dengan ibu saya sama Umi katanya. Bapaknya kamu kan sudah meninggal katanya. Saya cuma ingin ketemu sama Umi. Jadi hari ini kita masih cek kembali ke penyidik. Namun demikian sampai saat ini belum ada untuk agenda perdamaian. Ya untuk terlapor, masih saksi terlapor. Dari kepolisian mengedepankan untuk perdamaian. Ya jadi tunggu saja. Kita tidak tahu hasil keputusan dari pihak keluarga itu seperti apa, apakah tetap lanjut atau tetap berdamai, kita baru bisa menyampaikan besok. Sementara di luar permasalahan yang terjadi antara DP dengan haters, belakangan heboh pula video Kiki Saputri yang membagikan uang pada oknum fans Leslar yang telah menghinanya. DP pun belum lama ini ikut menanggapi video tersebut dengan memberikan sindiran pedas pada oknum yang diduga fans Leslar tersebut. Seperti diketahui sebelumnya, komika Kiki Saputri sempat banjir hujatan di media sosial usai merosting Lesti Kejora. Namun bukannya melaporkan, Kiki malah justru membagikan uang seperti yang terlihat dalam sebuah video yang viral di media sosial. Dari video itulah DP mempertanyakan siapa sebenarnya oknum-oknum fans tersebut yang diduga sengaja mencari uang untuk kepentingan dirinya sendiri. Bahkan DP juga dengan nada pedas menyindir para oknum fans tersebut layaknya seperti buzzer yang memanfaatkan nama besar seorang artis sebagai seorang fans. Coba deh kalian perhatian, kalau kita ngeliat kasusnya si Kiki Saputri, dia mentransfer baru orang yang ngata-ngatain langsung jadi adem ayem. Begitupun juga kemarin aku di TikTok si ibu yang mulutnya manis itu, yang ada kelainan di mulutnya, itu kan terlihat sekali bahwa dia itu aku gift baru, dia nggak ngoceh-ngoceh. Apakah memang fans Laler tuh begitu ya? Saya tanya, apakah memang fans Laler tuh begitu ya? Kok kayaknya aneh gitu ya? Habis ngata-ngatain orang, kemudian setelah kita kasih gift, mereka bisa baik-baikin kita. Apakah memang buzzer, tapi terlihat seperti fans yang mengidolakan seseorang, tapi yang sebenarnya itu buzzer mencari makan? Aneh. Saya cuma berpesan bahwa jangan sampai sahabat saya, klien saya, mereka public figure yang hebat-hebat dan juga bagus,
jadi timbul masalah baru karena haters karena oknum-oknum yang tidak baik bermedsos. Kita belum tahu ya, karena kan masih berjalan ya, masih dalam proses penyidikan. Jadi saya sebagai perwakilan dari Mbak Dewi belum bisa menyampaikan lebih banyak, tapi yang pasti untuk sampai saat hari ini Mbak Dewi masih ingin melanjutkan proses hukum ini untuk efek jerah terhadap oknum-oknum yang menjelekkan beliau di medsos. Kita kan melaporkan belum tahu ini dia fansnya siapa. Kan dibilang fansnya A, fansnya B, tapi ternyata setelah kita ngobrol di dalam, di depan Mbak Dewi dan keluarga, dia menyampaikan bahwa dia ingin sekali ketemu sama Mbak Dewi gitu loh. Tapi bukan begitu caranya. Jadi walaupun seandainya ada klien saya yang dekat juga public figure, ternyata ada fansnya klien saya juga melakukan itu, ya saya juga akan melaporkan kalau misalnya memang klien kami meminta siapapun itu untuk mencari kebenaran apakah benar dia fans tertentu atau hanya untuk memprovokasi. Selesai sudah Cumi Lovers. Bersama Cumicam In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi.